Salam, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Diperjumpakan dalam suasana sukacita di pagi ini adalah suatu berkat tersendiri yang dianugerahkan bagi kita. Mari bersama kita bersyukur kepadanya dan memohon kasih dan pimpinannya untuk segala aktivitas yang akan kita jalani pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk edisi 2 Juli 2021 yaitu dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 5. Sebelum firman Tuhan diberitakan, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Kiranya persembahan hidup kami yang kami berikan kepadamu Tuhan di pagi ini boleh Engkau kenan. Kiranya sukacita yang kami alami di pagi ini akan terus menjadi sukacita dalam perjalanan hidup kami. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang mengaruniakan kami berkat-berkat-Nya. Di pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntunan-Mu ya Roh Kudus, terangi hati kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk edisi 2 Juli 2021 yaitu dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Ingatlah janjimu, ingatlah janjimu. Inilah sebuah tema untuk kita renungkan melalui perikop yang kita sudah baca dan dengar. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah Anda mengucapkan janji kepada seseorang? Dalam kenyataannya, janji tersebut biasanya ditepati dalam waktu yang dekat. Namun ada juga janji yang ditepati dalam waktu yang cukup lama. Lalu apakah janji itu sudah kita tepati? Dalam 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5, jemaat Korintus pernah mengucapkan janji untuk membantu jemaat miskin di Yerusalem. Namun seiring berjalannya waktu, jemaat di Korintus tidak menepati apa yang telah mereka ucapkan sebelumnya. Itulah sebabnya Paulus mendesak mereka untuk mewujudkan komitmen mereka tentang pelayanan kasih mereka sudah janjikan sebelumnya.
Paulus tidak menginginkan jemaat di Korintus merasa malu dan akhirnya menjadi batu sandungan jika kemudian jemaat Makedonia mengetahui bahwa mereka belum siap mengumpulkan sebagaimana yang telah mereka janjikan. Karena itu Paulus mengutus Titus dan kedua saudaranya mengumpulkan uang yang sudah dijanjikan untuk diberikan kepada jemaat di Yerusalem dengan tulus hati. Pemberian itu akan diurus oleh orang-orang yang benar, yang memiliki kasih Kristus. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk memberi dengan kasih dalam rangka pelayanan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Saudara-saudara, mungkin kita pernah berjanji untuk melakukan kebaikan, namun seiring dengan berjalannya waktu, kita akhirnya melupakan janji tersebut. Karena itu hari ini kita kembali diingatkan untuk mengingat janji tersebut dan segera menepatinya. Terutama jika janji itu kita sampaikan dalam rangka pelayanan kasih kepada sesama. Ingatlah janjimu dan wujudkanlah janji itu dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Atas kasih-Mu Tuhan, kami bisa bersekutu. Atas perkenan-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini akan menerangi langkah kehidupan kami sepanjang hari ini dalam beraktivitas. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk kehidupan segenap anggota jemaat. Tuhan akan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan berkati dalam usaha dan pekerjaan mereka. Pemenuhan janji Tuhan terhadap mereka, hamba percaya bahwa Engkau akan menyempurnakan dan mereka menikmati hasil jerih payah mereka, bahkan untuk selalu bersyukur mempersembahkannya bagi Tuhan. Berdoa untuk kondisi-kondisi yang dialami oleh jemaat. Kondisi kelemahan tubuh, kondisi lanjut usia. Tuhan, Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami, sehingga itulah keyakinan kami bahwa Allah akan memberkati saudara-saudara kekasih kami yang sudah lemah fisik oleh karena penyakit ataupun yang karena faktor usia lanjut. Berdoa untuk anak-anak jemaat, Tuhan berkati mereka yang dalam pertumbuhan, mereka proses pendidikan, mereka yang cari kerja, mereka yang sudah bekerja, dan juga mereka yang mencari pasangan hidup. Tuhan, Engkau mengerti dan sesungguhnya Engkau sendiri yang berkarya di dalam perjalanan hidup mereka. Engkau merancang suatu rancangan damai sejahtera sehingga bagi kami ada kekuatan, ada kesaksian, dan ada penantian dari pengharapan itu bahwa Tuhan selalu memberkati anak-anak jemaat. Bapa di sorga, berdoa untuk persekutuan kami selaku jemaat. Tuhan, kiranya kami tetap diikat dalam ikatan cinta kasih Kristus sehingga kami bisa dan sanggup bahkan bersama-sama mengambil bagian di tengah-tengah layanan jemaat. Satu kondisi dan keadaan pandemi virus corona, Tuhan, sampai saat ini masih tetap menggelisahkan karena penyebarannya semakin meluas lagi. Tapi kami tetap bersandar dan percaya pada Tuhan bahwa Tuhan pada saatnya menyatakan pembebasan bagi kami melalui virus ini. Olehnya itu Tuhan, Engkau berkati semua proses kesiapan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga semuanya itu mendatangkan suatu pembebasan dan pemulihan dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Kini kami akan mengangkat tugas kami beraktivitas hari ini. Kepadamu kami berserah. Kami mohon Tuhan doa kami Engkau perkenan dan terimalah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah kita Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan.
Milikilah semangat, milikilah penyerahan diri, dan wujudkanlah tugas panggilan saudara. Lakukanlah segala aktivitasmu di hari ini karena Tuhan besertamu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.